Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan dengan tema kita Muhammadiyah dan Anak Yatim. Pemirsa, di segmen pertama kita bicara tentang persoalan pandemi COVID-19 yang menyisakan berbagai persoalan, diantaranya hadirnya puluhan ribu anak yatim akibat kehilangan orang tua di tengah pandemi COVID-19 yang sebagai korban COVID-19 tentunya. Nah, kita sudah mendengarkan bagaimana Muhammadiyah menjadi salah satu garda terdepan menyoroti persoalan ini. Dan kita kembali bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Ya. Ayahanda, bagaimana tentunya perkaitan persyarikatan ini juga menjadi bahan edukasi ataupun bagaimana masyarakat juga perlu memahami tanggung jawab Islam sebagai seorang Muslim, khususnya dalam mengayomi anak yatim, itu bagaimana ya Anda? Ya, jadi Ananda, perhatian pada anak yatim itu sangat ditekankan dalam Islam. Itu dalam Al-Quran sampai 23 kali kata-kata yatim itu disebutkan. 8 dalam bentuk jamak, 14 dalam bentuk mufrad, ya, yang tunggal. Saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Lalu dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair. Mereka bertanya tentang anak yatim, katakanlah berbuat baik kepada anak itu adalah satu yang mulia, satu yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga sampai mengatakan ra'aital ladzi yukadzibu biddin, tanda orang yang mendustakan agama itu diantaranya alladzina yad'ul yatim, orang yang menghardik, menolak, menyentak atau menjatuhkan anak yatim. Saya kira ini merupakan satu peringatan pada kita, pada kaum muslimin, orang Muhammadiyah, bahwa anak yatim bukan perkara yang ringan di hadapan Allah. Karena ini merupakan perkara yang harus diperhatikan oleh kita bersama secara individu maupun secara organisasi. Oleh karena itu Muhammadiyah sejak awal ya berdirinya, dia memperhatikan hal ini, sampaikan Kyai Jamaah Dahlan itu menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk mencari anak yatim sebagai pelaksanaan dari atau realisasi dari surat Al-Maun. Dibawa ke rumah, dimandikan, diberi kasih baju yang bagus, dan diberi makanan yang baik. Saya kira ini merupakan satu pelajaran bagi kita untuk hal itu. Rasulullah SAW memberikan rincian keutamaan dari orang-orang yang menyayangi anak yatim. Pertama, mereka itu menjadi teman Rasulullah di surga, anak yatim. Kata Rasulullah, antara aku dengan orang yang menyayangi anak yatim sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah. Nanti di surga itu kedengaran suara terompahnya mereka kepadaku. Oleh karena itu ya, saya kira ini merupakan satu. Yang kedua, jadi pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Jadi orang-orang anak yatim itu adalah orang-orang yang melihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga kecuali yang melakukan dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu syirik. Itu riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, mendapatkan predikat orang saleh al-abrar. Ini yang sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, minum dari gasnya yang mencampur adalah air kapur, jadi dia akan mendapatkan surga yang dinantikan. Yang keempat, memperoleh pertolongan dari Allah seperti halnya hadis Nabi, ya. Yang kelima, menghindarkan dari siksa akhirat. Yang keenam, investasi amal untuk akhirat. Yang ketujuh, menggapai keberuntungan dan menjadi orang yang terbaik. Saya kira banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memberikan satu dorongan pada kita untuk memperhatikan anak yatim. Sekarang di sekeliling kita banyak anak yatim. Banyak anak, bahkan bukan yatim saja. Kalau yatim kehilangan bapak. Ini banyak yatim piatu yang bapaknya dan ibunya meninggal. Dan mereka sejak kecil tidak ada ahli warisnya, maka saya kira kita harus menjadi pengganti dari ayah ibu mereka yang sudah meninggal dunia itu. Itu anak-anak ya.
Baik ya, Anda. Kita memang menjadi persoalan dulu atau juga ada perdebatan berkaitan dengan eh, kenapa Hasnaf 8 itu nggak ada anak yatim? Apakah mereka tidak berhak? Ini juga menjadi catatan karena mungkin perlu ada mungkin pencerahan tentunya ya, Anda. Sebesar itu, sebegitu pentingnya bagaimana umat Islam perlu mengayomi anak yatim atau melindungi anak yatim. Ini juga perlu menjadi catatan ya, Anda. Iya, saya kira eh, mungkin kalau zakat terbatas ya, tetapi yang dianjurkan oleh Allah itu adalah kita menyayangi mereka sesuai menyayangi kepada keluarga kita sendiri. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin. Sembahlah Allah, berbuat baiklah pada ibu bapak, berbuat baiklah pada orang kerabat, berbaiklah pada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, wajari dil kurba, kepada tetangga yang dekat, wajari dil junubi, tetangga yang jauh, wasohibi bijanbi, teman sejawat, wabnus sabil, teman dalam perjalanan, dan wama malakat emanukum, orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita, itu budak-budak pilihan. Saya kira ini merupakan petunjuk Allah. Dan banyak sekali di dalam ayat Quran mengenai hal ini. Idza hadara ahadakum, enggak, ketika idza hadara kismatun ulil qurba wa yatam wal miskin warjukuhum fiha. Jika hadir dalam pembagian waris itu ada kaum kerabat dan anak yatim, maka berilah mereka bagian dari warisan itu. Jadi saya kira ini merupakan satu perintah-perintah Allah yang sangat jelas pada kita. Jadi kalau sedekah dan berbuat baik itu kan lebih besar, lebih luas dibandingkan zakat. Kalau zakat kan terbatas. Terbatas. Masya Allah, itu begitu besar keutamaan kita tentunya dalam mengayomi anak yatim. Bagaimana persyaratan Muhammadiyah sejak berdiri telah hadir dengan ikhtiar-ikhtiar yang seperti Ayah Anda sampaikan sebagai bagian dari ikhtiar kita dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana spirit perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Dan bagaimana Muhammadiyah tentunya seperti mana yang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk mengayomi anak yatim piatu, terlebih di masa pandemi. Tadi Anda sudah menyampaikan realita yang kita hadapi di tengah pandemi, artinya ini menjadi kesempatan besar buat kita berfastabiqul khairat menghadapi persoalan ini, salah satunya dalam mengayomi dan melindungi anak yatim piatu. Baik Anda, kita akan ulas selesai sejenak berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan TV Mo.